Tuhan, buka hati saudara, terimalah firman Tuhan masuk dalam hatimu. Saudara percayai, taati, kau akan mengalami keajaiban Tuhan yang luar biasa. Hidupmu dibangkitkan luar biasa. Tepuk tangannya jangan tanggung-tanggung, apalagi yang ada di sini. Ya saudara ya. Lalu juga yang ikut online sekali lagi juga sama, ikuti sungguh-sungguh. Jangan lihat ibadahlah melalui online. Saudara juga akan mengalami kasih karunia yang luar biasa. Kita ikuti sebentar saudara reportase. Ya terus masih dalam rangka perjalanan HUT. Itu kok jase pas di sana bodoh ya saudara. Ya saudara, ini di Ngawi saudara, saya terus masih keliling. Ya lanjutkan lagi, di mana lagi saudara, ini di Bandung saudara. Ya luar biasa, semua di mana-mana bangkit luar biasa. Ini ya wisuda SOM saudara. Kemarin di Bandung juga wisuda saudara. Ya banyak sekali juga. Ya ini baru pertama kali saudara. Jadi untuk ucapan selamat ulang tahunnya enggak pakai acara lilin saudara. Ternyata putar tapi pakai angklung katanya. Itu katanya setelah ulang tahun saudara. Ya lanjutkan lagi apalagi. Ya layani yang terakhir kemarin di Wonogiri saudara. Ya saya lihat Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Tuhan sedang bangkitkan laskar Kristus yang luar biasa. Tepuk tangannya yang sangat meriah sekali saudara. Ada lagi enggak apa saudara, melayani KKR Umas saudara. Ini tadi saudara KKR Umas. Luar biasa sekali saudara. Ya banyak sekali yang hadir saudara. Bahkan saudara dari Jogja tadi datang. Karena apa? Jogja dengar ya Umas KA luar biasa katanya gitu saudara. Mereka juga ingin supaya di Jogja juga ada ya Umas KA Yogyakarta. Maka datang untuk belajar, untuk diadakan di sana. Beri tepuk tangan untuk Tuhan yang bangkitkan Umas gitu saudara. Lalu juga ada tadi ya ini saudara wisuda SOM saudara. Luar biasa, Umas tetap SOM saudara. Belajar di SOM luar biasa sekali saudara. Saya tanya tadi itu saudara ada berapa? Sebagian umurnya 80 lebih saudara. 80 lebih masih percaya bisa ikut SOM saudara. Kalau masih muda merasa SOM sulit tidak bisa. Wah itu saudara salah. Ini sudah 80 lebih masih ikut SOM. Bukan hanya ikut lulus SOM. Beri tepuk tangan yang meriah saudara. Ya, hanya pakaiannya harusnya diberi seperti tadi di Bandung ya saudara. Seperti wisuda. Sungguhan itu akan lebih meriah lagi saudara. Luar biasa. Jadi saya lihat saudara ada gerakan SOM yang luar biasa. SOM sedang akan diadakan lagi. Ada saya dihubungi ya departemen untuk SOM. Saudara ada SOM Kamis saudara mulai 13 November. Lalu juga ada Minggu saudara ya 30 November. Saya dorong setiap saudara bisa ikuti SOM. Karena saya percaya SOM itu salah satu penyebab utama saudara makin dewasa. Makin dewasa, makin dewasa, makin dewasa. Setiap minggu saudara dapat firman Tuhan bersifat rema. Itu penting untuk kehidupan kita. Tapi kalau SOM itu beda. SOM itu seperti sekolah saudara. Ya seperti TK. Lalu seperti SD. Kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Naik lagi. Ya SMP. Naik lagi. Pelajarannya itu berurutan saudara. Sehingga saudara bisa mengerti firman Tuhan berurutan. Lebih jelas lagi. Semua orang yang sudah ikut SOM merasa terbuka. Dibukakan sesuatu yang luar biasa. Maka dalam nama Tuhan Yesus setiap jemaat ikut SOM. Setiap jemaat ikut apa? SOM saudara. Itu salah satu yang sangat penting saudara. SOM itu sama dengan murid. Dimuridkan juga saudara. Yesus selalu membangkitkan murid. Semua diajari. Seperti setiap kita orang tua, anak kita harus belajar. Bukannya tubuhnya tumbuh dewasa saja, tapi pengetahuannya juga makin dewasa. Hikmatnya makin dewasa saudara. Ya lanjutkan lagi. Di SOM ada retreat encounter. Sekali lagi ini sama dengan khotbah 1 bulan ini saudara. Dalamnya sedang dibersihi. Jiwamu sehat,
hidupmu bahagia, jiwamu sehat, pertumbuhan rohanimu cepat sekali, jiwamu sehat, pelayananmu juga pertumbuhnya cepat sekali. Kemarin di Miracle Net Tuhan bukakan banyak betapa pentingnya som itu, betapa pentingnya retreat encounter juga, karena ini yang membuat mereka itu bertumbuh luar biasa. Saya diingatkan Tuhan kemarin waktu kita belajar di Bogota. Di mana saudara? Di Bogota. Saya lihat mereka itu bertumbuh luar biasa. Jemaatnya itu mengalami pertumbuhan yang luar biasa cepatnya. Mereka pelayan-pelayan Tuhan mengalami pertumbuhan yang luar biasa cepatnya. Salah satunya karena setelah dimuridkan, mereka ikut som, artinya dimuridkan. Di som itu ada retreat encounter. Seperti yang sekarang, kesembuhan batin. Diputuskan dari ikatan-ikatan dosa, diputuskan dari ikatan-ikatan roh jahat, sehingga mereka lepas, mereka merdeka. Selesai itu dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, pulang dari retreat encounter menyala-nyala, luar biasa sekali, saudara. Saya dorong setiap jemaat ikut, jangan nggak ikut, saudara, karena saudara akan mengalami kemajuan rohani, pertumbuhan yang luar biasa. Lanjutkan lagi, saudara. Lalu apa, saudara? ESBC, saudara. Di ESBC itu beda. Som itu ada 4 kelas, saudara. Kelas 1, 2, 3, 4. Kalau retreat encounter itu bisa sebelumnya atau di tengah-tengah som. Dinyalakan apinya. Jadi anak-anak Tuhan yang on fire, anak-anak Tuhan yang bangkit, anak-anak Tuhan yang menyala, pertumbuhan rohaninya cepat, saudara. Itu membantu sekali retreat encounter. Tapi SBC di sana adalah intinya menyalakan api kepemimpinan, menyalakan panggilan untuk memimpin, saudara. Sehingga waktu ikut ya ESBC, saudara terbakar untuk dipakai Tuhan, terbakar untuk jadi KKS gitu, saudara. Terbakar. Lalu masuk di SOM kelas 4, diajari tentang kepemimpinan. Selesai itu masuk tempatnya Bu Guntur, saudara. Libang, diajari bukanya Komsel gitu, saudara. Sehingga semua cepat sekali, saudara. Saya lihat di sana itu luar biasa, sampai dikatakan setiap jemaat harus jadi KKS. Dan nyatanya bisa, saudara. Itu luar biasa. Karena ada sistem yang sangat membantu sekali mereka. Dinyalakan apinya, rohaninya bertumbuh luar biasa. Lalu ikut som, saudara. Lalu setelah itu dinyalakan api kepemimpinan, api melayani, mau terkobar-kobar untuk melayani, saudara. Lalu diajari caranya memimpin, diajari caranya buka dan melipat gandakan Komsel, sehingga mereka melangkah dengan sungguh-sungguh. Orang kalau apinya belum menyala, diajak jadi KKS begitu tidak mau, nggak tertarik, saudara. Diajak melayan nggak tertarik karena padam apinya. Tapi begitu terbakar, begitu menyala, oh ada panggilan, ya Tuhan, menyala dalam panggilan, menyala untuk melayani, menyala untuk memimpin. Saudara tiba-tiba bergerak luar biasa. Dan saya lihat di sana ya pelipat gandaan terjadi luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Sekarang kita belajar firman Tuhan yang sudah disiapkan. Kita masih seri khotbah yang bagi saya luar biasa, penting sekali bagi kita, karena ini waktunya banyak orang hidupnya tertekan, banyak orang hidupnya susah, banyak orang hidupnya merasa menderita, saudara. Ini penjebolan yang luar biasa secara pribadi. Dikatakan healthy soul, jiwa yang sehat, maka happy life, maka hidupnya bahagia. Katakan jiwa yang sehat, hidup bahagia. 1, 2, 3. Jiwa yang sehat, hidup bahagia. Sekali lagi, jiwa yang sehat, hidup bahagia. Kita sudah belajar ya 6 sesi bagaimana supaya jiwa kita menjadi sehat, sehingga kita punya kehidupan yang bahagia. Tidak masih ya dicekam oleh ketakutan, tidak masih dicekam oleh kepahitan, tidak masih dicekam oleh putus asa dan lain-lain, saudara. Jiwanya sehat, hidupnya bahagia. Sekarang hari ini yang keempat yaitu celebrate today, atau rayakan hari ini. Rayakan kemenangan, rayakan kuasa Tuhan, rayakan kasih Tuhan, rayakan yang kebaikan-kebaikan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah, saudara.
Jadi yang pertama, saudara, kita akan belajar supaya sungguh-sungguh, saudara, kita itu merayakan satu perayaan dalam Tuhan, saudara, dengan penuh sukacita, dengan penuh sorak-sorai, sehingga kita bisa punya kehidupan yang bahagia. Hari ini kita merayakan kebaikan Tuhan, besok kita merayakan kebaikan Tuhan, lusa kita merayakan kebaikan Tuhan, seterusnya kita merayakan kebaikan Tuhan. Dan saya rasa kalau saya praktekkan sungguh-sungguh, ya Senin saudara sukacita, Selasa saudara sukacita, Rabu saudara happy, ya Kamis saudara bahagia, Jumat saudara ya penuh bahagia, Sabtu, Minggu, Senin selalu bahagia. Selalu bahagia, selalu bahagia, selalu bahagia. Saya doakan setiap jemaat pelayan Tuhan, saudara semua, saya juga hidupnya bahagia, selalu ya bersuka cita di dalam Tuhan, saudara. Kenapa? Ada itu yang mau merayakan keajaiban Tuhan, rayakan kuasa Tuhan, rayakan kebaikan Tuhan. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Ayat kuncinya, saudara, Mazmur 118 ayat 24. Mazmur 118 ayat 24. Saudara dengarkan ya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Katakan saudara, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Kemarin hari yang dijadikan Tuhan. Besok hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Setiap hari saudara katakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Karena ini hari yang dijadikan Tuhan, maka kita bersorak-sorai, maka kita bergembira, maka kita bersukacita. Karena ini hari yang dijadikan Tuhan. Saya waktu mempersiapkan, saudara, saya itu diingatkan oleh Tuhan waktu Tuhan menciptakan ya bumi itu. Waktu Tuhan mulai menciptakan hari-hari, saudara. Setiap hari Tuhan ciptakan. Senantiasa Tuhan berkata setelah menciptakan hari pertama, Tuhan melihat semua itu baik, saudara. Hari pertama ciptakan terang dan gelap. Setelah diciptakan terang dan Tuhan berkata semua itu baik. Maka itulah hari pertama. Artinya hari pertama yang diciptakan adalah baik, luar biasa. Hari kedua ciptakan cakrawala dan langit. Setelah selesai juga dikatakan Allah melihat semuanya itu baik, ya, maka itulah hari kedua. Hari ketiga juga sama, Tuhan menciptakan darat, pisahkan dari laut dan tumbuh-tumbuhan. Setelah itu dikatakan di Alkitab, saudara nanti baca Kejadian 1, Tuhan melihat semuanya itu baik, maka ditetapkan itu hari ketiga. Hari ke-1 baik, hari kedua baik, hari ketiga baik. Tepuk tangan yang meriah. Maka hari keempat diciptakan matahari, bulan dan bintang. Tuhan juga berkata, Tuhan melihat semua itu baik, maka dikatakan hari keempat baik, saudara. Hari kelima diciptakan binatang di air, binatang di udara. Dan waktu Tuhan lihat ya semuanya itu, Tuhan juga berkata hari ini hari baik, yang diciptakan baik. Hari kelima adalah hari yang baik, saudara. Hari keenam diciptakan binatang di darat, juga kita manusia. Tuhan melihat semuanya itu luar biasa baiknya. Kejadian 1 ayat 31. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah ya, dan jadilah petang, jadi pagi. Itu hari ke-6. Dari hari 1 baik, hari kedua baik, hari ketiga baik, hari keempat baik, hari kelima baik, hari ke-6 baik, hari ke-7 adalah Sabat, hari perhentian Tuhan. Ya, ciptaannya sudah selesai. Jadi sekali lagi seperti firman Tuhan ini, saudara, kita harus berani berkata seperti Daud berkata, hari ini adalah harinya Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan. Mari kita bersukacita karenanya, karena yang diciptakan Tuhan adalah baik. Hari ini baik, saudara. Senin baik, saudara. Selasa baik, saudara. Rabu baik, saudara. Kamis baik, saudara. Jumat baik, saudara. Sabtu
baik saudara. Minggu baik saudara. Hari Minggu saudara baik. Bukan hanya Minggu saja loh saudara. Senin mulai kerja. Hari ini hari yang baik saudara. Selasa baik saudara. Terus hari itu baik. Tanggal muda hari yang baik. Tanggal tua baik saudara. Sama saja. Pokok setiap hari rayakan kebaikan Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari yang dijadikan oleh Tuhan. Oleh karena itu kata Daud, mari kita bersorak-sorai, mari kita bergembira, mari kita memuji-puji Tuhan. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Saya jamin kalau kita lakukan seperti itu pasti bahagia. Pasti bahagia, pasti bahagia, pasti bahagia. Hidup kita penuh dengan kebahagiaan. Karena setiap hari ada kebaikan Tuhan yang kita rayakan. Bersorak-sorai, memuji Tuhan. Hati kita bersukacita, hati kita bahagia. Betul? Sayangnya kadang-kadang enggak tiap hari, hanya hari-hari tertentu. Hari kelahiranku dirayakan saudara. Yang lain tidak dirayakan gitu. Hanya hari kelahirannya saja. Hari wisuda saudara dirayakan. Setelah wisuda enggak dirayakan. Golek kerja angel sekalipun sudah di wisuda. Misalnya saudara, hari Natal baik, hari Paskah baik, hari yang lain kadang-kadang tidak. Kalau kita pelajari semua hari-hari besar yang seringkali jadi hari raya, lah gitu saudara, ya itu tidak banyak. Dianggaplah dalam satu tahun paling banyak lah 30 hari misalnya gitu saya. Satu bulan itu baik, tapi itu hanya 8%, sedikit sekali. Sebaliknya 92% kita nggak merayakan itu hari yang baik. Biasa saja, malah mungkin bukan hari biasa, mungkin malah hari yang tidak baik, hari yang menderita, hari yang penuh ya susah. Maka hidupnya tidak penuh sukacita, hidupnya tidak penuh kebahagiaan. Kalau saudara mau full happiness, kalau saudara mau penuh dengan kebahagiaan, mulai ambil keputusan. Hari ini harinya Tuhan. Oleh sebab itu rayakan, pestakan hari yang baik, bersukacita, bersorak-sorai. Maka saudara akan penuhi hari-harimu. Setiap tahun 365 hari selalu saudara bersukacita, selalu saudara bergembira, selalu saudara bahagia. Hidup penuh happy saudara, hidup penuh kebahagiaan. Karena saudara merayakan hari ini adalah hari yang baik, harinya Tuhan. Dan itu satu yang luar biasa. Amin saudara. Maka stop duka cita saudara, start sukacita. Katakan stop duka cita, start sukacita. Saat ini coba dibuka hati saudara. Saudara sedang duka cita atau sukacita? Hari ini dalam nama Tuhan Yesus saya ajak stop duka cita. Nggak ada duka cita. Ini hari yang diciptakan Tuhan. Apalagi hari Minggu. Betul saudara? Ini harinya Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersorak-sorai, mari kita bergembira dalam Tuhan, mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Dirayakan hari baik yang daripada Tuhan. Kalau saudara melangkah sungguh-sungguh dilakukan ya saudara, saudara akan penuh dengan kebahagiaan. Hari ini pun kalau hari-hari yang lalu saudara susah, mulai hari ini, mulai sekarang saudara bahagia, saudara sukacita, saudara punya sesuatu yang luar biasa. Amin, amin. Saat belum dapat jodoh, ya tetap baik saudara, rayakan hari itu saudara. Hari-hari belum dapat jodoh. Setelah dapat jodoh, ya pesta saudara, ini pesta. Lalu menikah, belum punya anak, ya tetap sukacita. Sudah tetap sukacita. Yang penting rayakan hari ini, harinya Tuhan. Setiap hari katakan hari ini harinya Tuhan, hari yang diciptakan oleh Tuhan. Mari kita bersukacita, mari kita bergembira di dalam Tuhan. Stop duka cita, ya ambil kebaikan daripada Tuhan. Saya percaya akan datangkan anugerah yang luar biasa saudara. Ya, dunia itu penuh alasan untuk duka cita. Tapi kalau kita mau merenungkan firman Tuhan dengan benar, kita juga punya alasan berjuta-juta untuk sukacita. Karena punya Tuhan yang baik, karena Tuhan punya Tuhan yang ajaib, karena punya Tuhan yang maha kuasa, karena punya Tuhan yang berjanji dan menggenapi janjinya. Amin. Sukacita, berbahagia dalam Tuhan. Tuhan ingin kita itu bisa hidup bahagia. Ya, Nehemia 8 ayat 10 sampai 11. Lalu Nehemia
Lalu Yeremia, ya ini kepala daerah itu, dan imam Israel, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata pada mereka semua, hari ini adalah kudus ya bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu apa? Jangan kamu apa? Duka cita. Firman Tuhan ini terapkan, hari ini kudus bagi kamu. Jangan kamu berduka cita. Stop duka cita. Buang duka cita, penuhi dengan sukacita. Beri tepuk tangan yang meriah. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu ya menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Ketika nangis dikasih tahu, jangan, ini hari yang kudus, harinya Tuhan. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah apa? Sedap-sedapan dan minum minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu apa? Bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Justru saat kau sedang alami tantangan yang umumnya manusia di dunia duka cita, kamu tidak duka cita. Kamu tetap bersukacita dalam Tuhan, karena sukacita dalam Tuhan perlindunganmu. Susu engkau sukacita, dapat perlindungan dari Tuhan, dapat anugerah dari Tuhan, dapat kekuatan dari Tuhan, dapat happy, kebahagiaan dari Tuhan. Maka buang, saudara, duka cita, terimalah sukacita. Paulus juga berkata dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Katakan sebelah, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Tambahi sekali lagi, aku katakan padamu, bersukacitalah. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan, saudara. Ya, lalu bagaimana kita merayakan setiap hari itu? Bagaimana supaya kita sungguh-sungguh bisa merayakan pesta di dalam Tuhan, sukacita karena Tuhan, saudara? Yang pertama, ya memilih untuk bersukacita hari ini.